podcast Alwi Shihab. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak pertanyaan tentang bagaimana cara kita berdakwah sebagai seorang Muslim, sebagai seorang guru di tengah masyarakat yang plural. Ada beberapa cara yang telah disampaikan oleh Al-Quran kepada kita pada saat kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini ayat yang sangat populer. Apabila berdakwah, berdakwahlah dengan cara bijaksana, dengan wisdom, dan dengan anjuran yang baik. Jadi bukan dengan cara mendiskreditkan orang lain, bukan dengan cara memaki orang lain, tetapi dengan cara yang bijaksana. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan adalah suatu keniscayaan. Sehingga dengan sendirinya, kelompok-kelompok yang berbeda akan berhadapan, kadang-kadang menciptakan suasana konflik, tetapi diajarkan oleh Al-Quran bagaimana cara kita menempatkan diri kita kepada mereka yang berbeda dengan kita. Dan ini adalah cara dakwah yang saya anggap sangat bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, katakan wahai Muhammad, kalian yang non muslim, la tus'aluna amma ajramna. Kalian tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan dari kesalahan-kesalahan. Wala nus'alu amma ta'malun. Kami pun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang engkau lakukan, wahai non-muslim. Katakanlah bahwa Allah akan mengumpulkan kita kelak di hari kemudian, lalu Allah lah yang akan menetapkan siapa di antara kita yang benar dan siapa di antara kita yang sesat. Artinya ayat ini menganjurkan kepada kita untuk tidak melakukan suatu argumentasi yang bisa mencederai hubungan di antara kita. Kita yakin bahwa kita sebagai Muslim percaya, yakin bahwa kita akan selamat, tapi kita juga memberi peluang bagi mereka yang tidak sejalan, seagama dengan kita untuk juga mempunyai keyakinan yang sama bahwa mereka yakin bahwa mereka yang benar. Karena perbedaan ini lahirnya dari Tuhan, maka Tuhan menyampaikan pada kita bahwa yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah itu saya. Jadi jangan sampai ada di antara kita apabila kita berdakwah bisa menunjukkan kepada pihak lain bahwa kita menganggap hina atau menganggap sesat kepada pihak-pihak lain. Hal ini penting apabila kita ingin hidup sebagai masyarakat yang majmuk dan tidak ingin ada hal yang bisa mencederai hubungan satu dengan yang lain. Seorang dai harus ingat bahwa Al-Quran mengajarkan kita untuk mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi Al-Quran mengatakan, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakan wahai Muhammad, orang-orang ahlul kitab, mari kita cari titik temu di antara kita. Dan jangan kita mencari titik beda di antara kita. Karena apa? Kita diperintahkan untuk memakmurkan dunia ini. Terkadang seorang dai lupa bahwa masyarakat sekarang ini, apapun yang kita sampaikan, walaupun di dalam lingkup masyarakat kita, apa baik itu Kristen atau Islam atau Yahudi, sudah sulit sekali untuk tidak didengar oleh pihak lain.
Jadi kita harus berhati-hati pada saat kita memberikan komparasi perbedaan antara satu agama dengan agama lain, kita cari titik temunya. Jangan kita cari titik beda. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Bahwa kalau kamu ingin berdialog, kamu ingin berinteraksi, cari titik temu. Kalau dengan titik temu, kedua belah pihak akan merasa bahwa dia mempunyai eh, kesamaan. Saya selalu mengatakan bahwa titik temu antara umat Islam dan umat Kristen dan Yahudi atau Ahlul Kitab banyak sekali. Satu di antaranya adalah Ten Commandments, 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Apa yang ada di dalam commandment itu, perintah itu, kita dapati juga di dalam Al-Quran. Nah, itu contoh bagaimana kita mencari titik temu. Kita umpamanya mencari titik temu antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa, Nabi Isa, banyak sekali titik temu. Umpamanya pada saat ingin melakukan ibadah, apakah itu salat atau apa, harus kita mensucikan diri. Semuanya, agama Kristen demikian, agama Yahudi demikian, agama Islam juga demikian. Mungkin caranya berbeda, tapi itu bisa kita jadikan topik komparasi perbedaan, tidak menyinggung pihak lain. Sekarang kita hidup di masa di mana suara kita yang kita sampaikan di dalam kamar yang tertutup bisa menjadi viral di luar. Dan itu akhirnya akan menimbulkan konflik di antara penganut-penganut. Saya menganjurkan para dai hati-hati dalam memberikan penjelasan, pencerahan, jangan sampai menyinggung pihak lain. Kita boleh menunjukkan persamaan-persamaan, tapi jangan sampai menyinggung pihak lain. Itu cara-cara abad pertengahan dulu. Kalau kita lihat buku-buku Kristen yang berbicara atau tokoh Kristen yang berbicara tentang Islam, sekarang ini oleh orang-orang Kristen juga sudah tidak ingin untuk diulangi karena situasi pada masa itu adalah situasi perang, sehingga ada perang salib antara Barat Kristen dan Islam. Kita juga lihat ada perang antara Katolik dan Protestan. Karena apa? Karena tidak adanya upaya untuk kita berdakwah secara bijaksana, wisdom. Apa maksudnya bijaksana? Jangan mencederai perasaan orang lain. Jangan membuat statement yang bisa mengakibatkan pihak lain itu merasa terhina atau merasa inferior atau merasa rendah. Ini semoga menjadi bekal bagi para guru, para dai, dan kita mudah-mudahan bisa mengikuti cara Nabi, yaitu kalau kita berdakwah juga jangan yang sulit-sulit, berdakwah berikan pandangan-pandangan yang mudah dan tidak ada unsur penghinaan kepada siapapun juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.